Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Anggit Dian Ayunoviara dari kelompok 139 KKN Reguler UIN Wali Songo Semarang. Hari ini aku mau bikin video yaitu episode ngajar ngobrol bareng Anggit Selalu Ceria mengenai mendapatkan beasiswa di luar negeri. Gimana caranya? Yuk kita ngobrol bareng Mbak Novi, mahasiswa alumni Undip jurusan Kesehatan Masyarakat. Ya, silakan Mbak Novi. Halo. Wow, halo. Anggit selalu ceria. Oke. Kita mau ngobrol apa nih? Ini mau ngobrol santai aja ya. Oke. Sebelum ke intinya nih, aku mau nanya dulu perjalanan pertama di kuliah. Kuliah itu masuk ke situ karena kemauan sendiri atau ada perintah dari orang tua? Ini aku ngomong aku atau gue? Aku nggak apa-apa. Kayaknya kalau selalu ditanya kenapa Novi masuk kesehatan masyarakat, itu nggak terlalu berfaedah kayak orang-orang. Karena banyak orang yang masuk kesehatan masyarakat tuh karena mau jadi dokter. Kalau nggak dapet dokter, mereka biasa kesehatan masyarakat. Atau dia tertarik di bidang kesehatan, masuk. Nah, aku sendiri, aku nggak tahu mau masuk apa dulu. Anak IPA, tapi kalau masuk fisika juga kayaknya otak nggak begitu nyampe. Kimia juga, MTK juga, maksudnya terlalu serius kan. Akhirnya kata temenku nanya, Nov lo sukanya apa? Sosial kan, tapi lo anak IPA, kenapa nggak coba kesehatan masyarakat? Nah dari situ baru pertama kali tahu ada kesehatan masyarakat. Pas cari tahu di Undip dan UI, waktu itu kan undangan, peluang lebih besar tuh Undip. Ya realistisnya pilih Undip lah, karena dia nerima 200. Akhirnya coba situ dan keterima, ya udah dijalanin aja jadinya. Jadi bukan karena gue passion di sana terus gue milih, nggak sefaedah itu alasannya. Gitu. Terus ya udah akhirnya dijalanin aja proses. Terus kalau dijalanin enjoy gitu? Enjoy karena tipe orang yang kalau udah masuk 100%. Nggak pernah yang setengah-setengah kayak gitu. Berarti kalau gue udah masuk gue harus nyemplung. Tanggung jawab sih. Karena kan undangan ya. Istilahnya nggak semua orang punya kesempatan. Dikasih, ya udah kenapa harus setengah-setengah gitu. Terus selain kuliah, aktivitas yang Mbak lakuin apa selama kuliah ini? Aduh itu udah 3 tahun lalu ya. Lumayan banyak sih. Kalau misalkan semester awal-awal tuh aku fokusnya di organisasi jurnalistik. Karena aku suka nulis kan. Dulu sempat mau nyoba BEM tapi nggak lanjut karena takut nggak bisa. Jadi waktu habis organisasi itu, tahun pertama kedua itu aku jadi staff. Tahun ketiga alhamdulillah dikasih amanah buat jadi ketua organisasi. Jadi anggotanya tuh kayak saat itu 60. Nah kebetulan banget itu tahun ketiga. Jadi tahun ketiga udah harus jadi ketua organisasi, kebetulan dapat AIESEC. Tahu AIESEC ya? AIESEC tuh kayak organisasi internasional tapi berbasisnya kayak di universitas gitu. Jadi mereka biasanya tuh kayak kegiatannya tuh internasional, exchange ke luar negeri atau kegiatan conference yang memang untuk ya berbahasa Inggris lah biasanya seperti itu. Itu aku nyoba di tahun ketiga, dapat tuh akhirnya media relation. Nah kalau di tahun ketiga, akhirnya aku juga ngurusin skripsi dan lain-lain. Jadi kesibukannya itu sih sama panitia-panitia. Terus bagi waktu antara ngerjain skripsi sama kuliah terus organisasi juga gimana? Sebenarnya jawabannya simpel dari dulu kalau ada anak-anak yang nanya, karena tinggal dibagi. Iya nggak sih, kadang kayak kita punya 24 jam. Kadang kalau kita terlalu santai, waktu itu kebuang percuma aja. Tapi ketika kita udah tahu aktivitas kita itu apa aja, terus maksudnya kayak apa yang harus dijalanin, ya kita bagi aja 24 jam tuh harus ngapain. Misal pagi sampai sore itu jadwalnya kuliah. Kemudian sore sampai malam itu biasanya aku rapat organisasi atau rapat kepanitiaan. Terus malamnya risiko ketika aku mau membagi waktu dengan banyak, ya aku harus resiko tidurnya kurang. Jadi sebenarnya adalah ketika kita memilih sesuatu, kita harus tahu resikonya dan itu harus tanggung jawab. Jangan ngerasa kayak tuh kan gara-gara organisasi gue gini, ya nggak bisa. Itu udah aku berkomitmen untuk itu, resiko aku kurang tidur ya jalanin aja. Dan aku paling nggak suka ketika ada orang ngomong nanti gara-gara organisasi nanti kuliahnya jadi nggak terbengkalai. Ya tergantung kita juga kayak gitu. Kayak misalkan dulu pas mau jadi ketua kan izin dulu sama mama apapun yang aku lakuin. Terus mama sempat bilang kayak kamu nanti organisasinya gimana? Ya itu beda urusan. Organisasi sama kuliah, organisasi itu tanggung jawab aku ke diri aku karena aku mau ngembangin diri di luar kuliah. Kuliah itu tanggung jawab aku ke orang tua aku karena yang biayain dia kan. Jadi ya dua-duanya 100%, nggak bisa kayak ini 60 ini 40. Aku sih dulu prinsipnya gitu. Kebanyakan kan kalau udah organisasi wah sibuk banget nih. Bahkan dulu tuh pas aku diterima jadi ketua, temanku udah bilang, "Nov siap-siap ya lulus tahun kelima." Jadi tuh kayak udah ditakut-takutin duluan. Sementara aku mikir, gue mau 3,5 tahun biar istilahnya waktunya lebih sisa banyak dan biayanya nggak keluar lebih banyak. Dan ternyata dulu tuh sempat ngomong ke teman gini, ketika aku sudah bukan menghibahkan istilahnya, ketika kita sudah meluangkan waktu untuk organisasi,
nanti Tuhan yang ngasih kita waktu luang lebih gitu loh untuk yang ini. Jadi kita udah ikhlas nih, oke aku ngurusin organisasi karena teman-teman aku nggak ada yang mau jadi ketua saat itu karena mereka takut kuliah mereka terganggu. Nah aku pikir oke aku maju, kuliahnya gimana Tuhan yang ngurus lah. Ternyata bener jalannya tuh kayak jadi lowong semua gitu loh. Entah kenapa aku ngerasa kayak lowong aja dua-duanya. Terus motivasi apa yang Mbak kayak tanemin kalau gue harus kuliah lulus tahun 3,5 tahun nih? Karena bukan 3,5 tahunnya sih sebenarnya, lebih ke aku harus kuliah dengan baik karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Di keluarga aku pun yang kuliah dikit. Satu karena orang tuanya ngerasa ngapain kuliah jauh-jauh, ujungnya juga kerja bla bla bla, cewek kita kan pasti ada kan. Dua, ada juga keluarga aku yang tidak punya biaya untuk kuliah. Nah aku ada kesempatan nih, kayaknya kalau jadi manusia Tuhan udah kasih kok aku nggak serius, kayaknya aku terlalu zolim sama diri sama orang lain. Akhirnya ya itu harus serius. Nah kenapa 3,5 tahun? Ya itu alasannya adalah biar meringankan biaya orang tua, dan aku pikir ngapain juga lama-lama kalau aku bisa lebih cepat dan ada kesempatan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Ini selain Mbak lulus dengan predikat cepat juga dapat predikat cum laude. Nah itu tipsnya tuh gimana tuh? Ini juga yang aku bingung kalau misalkan harus jelasin sih ke orang. Karena gini nih, orang kadang mikir 3,5 tahun itu pintar. Ya nggak, 3,5 tahun atau 5 tahun itu tidak pintar. Enggak, menurutku situasinya beda, yang ngedukung tuh beda. Misalnya nih, ada temanku dia pintar, tapi kebetulan dapat dosen yang sibuk, atau mungkin dosennya enak, dianya juga pintar, tapi ada situasi di rumah yang tidak memungkinkan untuk dia bisa cepat. Ada aja situasi-situasi yang kita nggak bisa ngendaliin, dan itu tuh bukan salah siapa-siapa. Ya udah, memang sudah takdirnya kayak gitu kalau menurutku. Nah kebetulan di sisi aku saat itu adalah akunya pengen 3,5 tahun, dosen aku dukung. Iya, jadi dosenku tuh kata temanku dulu udah kayak, Novi tuh udah dicuk sama dosen itu buat 3,5 tahun. Entah kenapa, jadi ada satu momen public speaking, dia bilang, wah nih si Novi aku jadiin 3,5 tahun. Ternyata dia ngomong di depan kelas, aku nggak dengar karena kan aku present. Gitu. Aku tahu pas aku udah kayak selesai lulus gitu. Terus ya udah. Nah tapi tipe dosen aku adalah, oke, gue kasih lo target segini, tapi kalau dari elonya aja nggak serius, ya udah lo mendingan lulus gue lamain. Nah karena aku tahu aku mau, dosen aku dukung, ya aku harus serius. Kalau nggak nanti aku malah dilamain sama beliau. Udah almarhum, udah meninggal beliaunya. Ya udah jadi kayak jalanin aja, nekat kayak ya udahlah, udah terlanjur jalan udah gitu. nekat, terus ada dukungan juga. Udah ada dukungan, betul, dan mamaku juga dukung dengan doa dan semangat. Jadi ya apalagi gitu, organisasi ya adalah drama banyak cuman ya udahlah. Terus kenapa ya, balik lagi kalau ke bagi waktu. Kan sekarang udah zaman milenial ya, orang-orang pada gunain medsos, Instagram, Twitter dan lainnya. Mbak gunain itu nggak? Pakai tapi nggak aktif. Tapi nggak aktif? Nggak begitu aktif. Aku tuh Instagram pas kuliah sempat off karena kan dulu kuliah, jadi kayak ngerasa nggak begitu punya banyak waktu luang lah untuk main sosmed, dan aku waktu itu ketua. Terus aku mikir gini, aduh gue kalau update macem-macem yang tercemar bukan diri tapi organisasi. Jadi aku off hiatus tuh 1 tahun sampai 2 tahun ya, karena aku lagi organisasi. Karena takut tiba-tiba aku curhat apa di sosmed, aku lupa di situ posisinya aku sebagai ketua, malu juga kan sama anak-anak aku. Terus akhirnya hiatus, baru aktif lagi pas kerja kayak gitu. Terus Twitter aktif, tapi buat aktif kayak nge-scroll informasi sih sebenarnya. Nggak terlalu ngikutin. Nggak begitu. Tapi kan kita zaman milenial, Mbak nggak gunainnya kayak terbatas lah, nggak terlalu gunain. Nggak sering update. Terus ngikutin Mbak zaman apa sih? Gimana cara Mbak tetap mengikuti zaman sekarang itu loh? Gimana caranya? Aku walaupun nggak update tapi nge-scroll juga sih, lihat apa yang lagi trending, apa yang lagi di explore ya. Kalau Instagram tuh itu kadang suka ngepoin. Kalau Twitter lebih update lagi menurutku, karena Twitter tuh trending, apa yang sekarang terjadi di Twitter tuh dibahas dan aku pasti tahu. Cuman aku lebih ke membatasi apa yang kapasitasku, apa yang aku tahu, aku nggak mesti ikut komen gitu loh. Ya nggak sih, kayak orang ini rame nih ngomongin, ya ngapain juga. Tapi tahu, sebenarnya tahu, cuman ya udah gitu. Nih kan Mbak udah sibuk sama organisasi, kuliah. Aku Saat belum itu. dengar, belum dengar Mbak ngomong kayak, ini gue ngejalani masa muda gue apa gitu. Malam mingguan gitu, itu gimana itu Mbak? Ini seru sih. Jadi sebenarnya pacaran gitu ya. Aku jalan ke mall ya, gimana? Kalau jalan ke mall jelas. Aku tiap malam tuh main sama temanku. Kayak misalkan nongkrong ya ayo. Tapi emang tipikal anak kan rumahan. Jadi introvert nggak sih? Kayak kalau ketemu orang tuh kadang capek malah.
kalau orang kan kalau yang ekstrovert ketemu orang gue happy, energinya nambah ya. Tapi aku lebih ke malah ketemu banyak orang nyampe rumah aduh capek banget ya gitu. Jadi emang anaknya introvert sebenarnya. Tapi kalau temen nongkrong iya. Terus kalau masalah lawan jenis ada. Cuman memang aku dulu fokusnya kuliah. Jadi setiap ada orang yang deketin terus kayak Nov, ya gue suka, gue mau jadi pacar lo, nggak bisa karena memang fokus kayak gitu. Jadi dulu ya begitulah drama-drama percintaannya selalu kayak ya begitu deh. Lewatin dulu. Iya dulu selalu yang kayak ada dulu. ada aja yang ngerasa kok lu gitu sih, lu mau diajak gue makan tapi lu kok nggak mau. Kalau misalkan gue ajak pacaran kan beda case. Kalau makan aku mau, kan teman. Jadi lebih perbanyak teman sih saat itu. Oh, Menghindari drama-drama nggak ngerti sih. Ya walaupun ada aja mah cerita jadi ya gitu. Banyak lah, jangan di sini lah, makanya ada aja cerita gitu malam mingguan sama cowok dan sebagainya. siapa tuh cowoknya tuh? Tahu nih, bete deh gue. Lanjut Drama. nih, lanjut udah kuliah, udah lulus dengan predikat cum laude, terus Ya. cepat juga ya. Insya Allah. Sekarang Mbak aktivitas yang Mbak lakuin apa? Apa ya? Setelah lulus kali aku Setelah aku, lulus. aku biar nggak bingung. Jadi setelah lulus tuh aku masih di Semarang Heeh. karena aku belum bisa move on. Jadi aku butuh sebulan 2 bulan buat di sana bantu teman-teman aku yang lagi skripsian. Terus baru wisuda, aku baru pulang, aku kerja di NGO. Waktu itu NGO-nya salah satu partner dari FMCG di Indonesia. Kayak perusahaan apa sih, kayak barang-barang harian gitu lah intinya, tapi di bidang kesehatan kayak gitu. Dan itu cuman 6 bulan karena ada satu hal, abis itu aku resign, aku ke suatu perusahaan platform telemedicine Indonesia, salah satu yang terbesar. Kenapa mau di sana? Karena aku ngerasa dulu waktu kuliah kesehatan masyarakat itu lebih ke masyarakat banget, sementara zaman sekarang digital teknologi, aku pengen explore ke hal yang berbeda. Ya udah aku coba tuh di situ, akhirnya diterima. Kayak 1,5 tahun aku di sana. Tapi sempat dilema mau S2 atau gimana nih? Karena kan istilahnya S2 tuh nggak begitu perlu-perlu amat, iya nggak sih? Definisinya bukan nggak perlu, tapi lebih ke itu optional. Ada yang mau silahkan, ada yang nggak mau juga nggak apa-apa, ya nggak sih? Nah saat itu agak dilema, gue mau nggak ya kayak gitu. Terus akhirnya coba tahun lalu di Thailand, tapi ada satu accident, akhirnya tidak bisa melanjutkan proses beasiswa dan kuliah. Akhirnya off dulu, galau tuh, dilema, aduh bingung mau lanjut S2 tapi ada satu kendala dalam hidup yang lumayan bikin kesal waktu itu. Terus mau kerja juga saat itu merasa kayaknya udah mulai tidak berkembang nih di tempat ini karena terlalu monoton. Untuk orang yang baru lulus biasanya punya idealisme yang tinggi kan. Nah ekspektasi yang aku punya ketika bekerja itu kurang. Kayak aku punya ekspektasi 100 tapi aku cuma dapat 20%, 30%. Aku ngerasa kayaknya udah cukup deh. Dan itu aku butuh waktu 3 bulan buat ngerasa oke, emang ini mau resign, bukan karena malas dan karena emosi. Resign karena emosional, aku menghindari banget kayak gitu. Nah karena udah nggak punya alasan kerja di situ, S2 juga ke pending, akhirnya aku resign dari sana tanpa ada pegangan kerja di mana mau apa selanjutnya. Itu aku bener-bener nggak tahu gitu. Literally kayak udah gue mau istirahat, otak gue udah terlalu mentok, nggak tahu harus apa setelahnya. Itu bener-bener off. Sampai seniorku bilang, lu tuh kenapa sih kayak gitu, kerjaan lu udah santai enak, udah mau dipromosiin waktu itu, kenapa? Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya baru diizinkan untuk resign. Dan itu pun drama resignnya. Jadi pas menjelang mau resign, tiba-tiba Naf, gue kasih waktu seminggu buat mikir lo jadi resign atau enggak. Jadi aku bilang gitu. Terus akhirnya resign, habis itu aku butuh waktu sebulan buat jalan-jalan. Harusnya sebulan, tapi 2 minggu udah ngerasa aduh kayaknya bosen juga nih kalau jalan-jalan ke Jogja waktu itu. Satu momen berdoa saya itu sama Tuhan. Intinya kayak aduh Tuhan, saya tuh nggak tahu mau ngapain nih, mau S2 tahun depan nanggung 6 bulan, perusahaan mana sih yang mau nerima istilah kerja 6 bulan, dan kayak rencananya apa, mau S2 ya lu ngapain kerja kalau gitu, persiapan aja gitu kan. Jadi galau ya, mau nyari kerja lagi tapi itu nanggung, mau nyoba S2 tapi belum tahu tuh saat itu diterima atau enggak, apalagi S2 nya mau di luar Indonesia kayak gitu. Itu berarti tahun berapa? 2019 baru kan, tahun lalu. Baru tahun lalu banget. Jadi kayak ini harus apa nih, nggak tahu ya nggak sih, kita sebagai manusia tuh kayak nggak tahu apa nih, mau milih ini tuh nggak tahu. Akhirnya doa, cuman bilang ke Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik, saya nggak tahu apa-apa, pasrah sama hidup, terserah Engkau, atur aja. Tapi nggak nyari kerja juga saat itu, jadi belum nyari kerja. Tiba-tiba malam habis isya ting bunyi, Nov lagi udah resign ya, mau bantu nggak build buat startup ini. So aku yang kayak mikir, ini aku habis doa nggak tahu harus apa, terus dapat pesan itu, ya udah diterima. Itu jalanin itu dulu. Itu jalanin dan ternyata semakin kesini makin ngerasa Tuhan tuh sekian orangnya sangat amat indah. Buktinya
aku bisa dapat surat rekomendasi buat S2 dari pemilik perusahaan aku sekarang. Dia support banget. Dan aku sekarang masih kerja di perusahaan itu walaupun part time. Jadi tuh kayak kalau aku di perusahaan yang lama belum tentu aku dapat kesempatan ini. Iya, istilah dapat beasiswa, dapat dukungan kerja, kan lumayan ya tambahan duitnya kan selama di sini. Terus dapat kayak akses buat nanya-nanya karena kan beliau salah satu orang pemilik rumah sakit lah di sini. Jadi tuh kayak kalau dipikir kok pas banget ya kontrak aku tuh sebagai karyawan full time tuh Agustus, dan Agustus pun aku udah mulai kuliah. Jadi kalau pakai akal kita itu nggak akan bisa setepat itu. Tapi karena Tuhan yang bekerja, jadi itu semua tepat banget. Jadi kayak ya udah, sekarang jalanin aja yang udah Tuhan kasih. Dapat beasiswa, kerja juga masih. Terus itu berarti beasiswa dari Thailand sih. Dari Thailand, bukan dari pemerintah Indonesia. Gitu. Aku nggak coba LPDP. Kamu mungkin tahu LPDP ya? Iya. Jadi LPDP kan dari beasiswa dari pemerintah. Aku saat itu tidak mencoba karena mungkin kayaknya aku yang nggak tahu sih. Aku ngeliat daftar tujuan negaranya tuh nggak ada universitas aku. Jadi aku pikir, oh mungkin nggak bisa kali kalau aku daftar beasiswa ini di universitas ini. Jadi ya udah deh coba beasiswa dari kampus. Terus aku cari tahu ternyata banyak mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa dari pemerintah Thailand. Jadi ya udah aku coba di situ. Aku ngulik sih, nyari tahu sendiri, nggak nanya-nanya siapapun. Oh jadi ini tuh tahu sendiri. Tahu sendiri. Ya paling aku kayak waktu itu nanya siapa ya. Oh aku waktu itu minta dosen dulu waktu di kampus. Terus aku nanya, Pak, saya mau minta surat rekomendasi. Dia nanya mau kemana Nov? Kesini. Oh ini nih ada senior kamu di sini, coba kamu hubungi gitu loh. Jadi dia juga yang kasih jalan. Akhirnya aku ngontak, dikasih tahu caranya. Baru oh begitu ya, kayak gitu. Jadi dari dulu tuh selalu gitu, Tuhan yang kasih pertolongan. Jadi kayak oke, dibantu lagi. Tapi kan orang kalau mikirnya Mbak Novi mulus banget jalannya. Enggak lah, drama-drama itu sampai nguras air mata, tenaga semuanya ada. Hidup nggak sih? Kalau nggak berat bukan manusia, jadi aja pintu. Cara mendapatkan kuliah di Thailand biar teman-teman tahu juga tipsnya gimana, cara-cara gimana. Mungkin alasan lebih ke kenapa Thailand dulu kali ya. Kalau alasan kan sebenarnya S2 bisa di Indonesia, bisa di Asia atau di luar Asia tuh ada yang kayak misalkan Harvard atau apapun itu. Cuma kan balik lagi, S2 bukan untuk gaya-gayaan. Iya dong. Mungkin ada beberapa orang pengen S2 deh karena S1 nyari kerja tuh susah, jadi pengen S2 langsung, ada yang kayak gitu. Cuman saat itu aku mikir, oh aku kan anak kesehatan, mau dicoba didalamin aja. Negara mana sih yang bagus kesehatannya tapi tidak begitu jauh dari Indonesia? Kenapa harus nyari yang nggak begitu jauh dari Indonesia? Karena keluarga kan konservatif ya, sama anaknya cewek. Jadi kayak, aduh kalau bisa jangan yang jamnya beda dari Indonesia, kalau bisa jangan jauh-jauh. Jadi just in case ada sesuatu tuh naik pesawat cuma 2-3 jam kayak gitu. Jadi itu semua pertimbangan. Sama pertimbangan paling penting, Thailand tuh salah satu negara yang kesehatan masyarakatnya bagus. Jadi aku mikir, oke, di Thailand aja, jamnya juga sama kayak Jakarta. Jadi nggak perlu menyesuaikan lagi kan. Nggak ada bedanya lah. Nggak ada, paling bedanya bahasa sama budaya aja kayak gitu. Nah akhirnya milih lah tuh Thailand. Nah proses yang ditempuh pasti adalah satu, kita harus cari dulu informasinya di internet, di sosial media, itu semua di internet, di sosial media, semua sekarang informasi ada. Informasi itu gratis, cuman kadang kita suka males untuk nyari, menurutku gitu ya. Betul. Dan aku juga paling nggak suka sama orang kayak, gue mau deh gini, mau ini. Ya jangan mau aja, lakuin. Kalau mau, semua orang di dunia itu mau, ya nggak? Tapi apakah orang itu bisa ngelakuin atau enggak, atau mampu, atau ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, materi, semuanya gitu menurutku ya. Karena ada temenku tuh yang bilang kayak, Nov mau dong, mau. Dan itu berkali-kali ke aku, dan aku aja jadi kesel kayak, lu kalau mau ya dicoba, jangan ngomong mau mulu, jadinya nyebelin gitu di akunya gitu lah. Terus akhirnya aku cari tahu sendiri. Karena aku mau, aku cari tahu sendiri caranya gimana. Aku baca blog-blog orang, karena sekarang banyak orang yang berbaik hati untuk sharing kan dalam bentuk tulisan atau video. Aku dengerin tuh satu-satu gimana stepnya, terus aku bikin notes biasanya. Kenapa bikin notes? Karena anaknya lupaan. Jadi aku harus bikin notes, kira-kira langkah pertama, kedua, ketiga, keempat itu apa, dokumen yang dibutuhkan apa. Yang paling penting adalah saat itu surat rekomendasi dosen atau atas. Ya, surat yang dibutuhin. Yang pertama tuh surat rekomendasi dosen atau atasan kerja, itu terserah sih, tergantung dari universitasnya, dibaca aja kejelasannya. Terus yang kedua adalah surat bahasa Inggris, TOEFL atau misalnya IELTS, itu juga beda-beda tuh. Jadi harus make sure universitas butuhnya apa dan batas minimalnya berapa, kayak gitu. Dan jangan lupa siapin uang
buat tes kayak gitu karena lumayan kan. Dulu 3,5, sekarang nggak ngerti. Aku tes 2 tahun lalu, sekarang bisa lebih mahal. Dan itu karena course-nya adalah US dollar, jadi kan fluktuatif tuh. Terus yang ketiga adalah plan buat studinya mau ngapain. Jadi misalnya aku ngambil kesehatan masyarakat, nah aku plannya tuh apa, mau belajar apa, terus setelah lulus tuh aku mau ngapain, kayak gitu tuh udah harus ada gitu. Dan yang keempat adalah rencana penelitian, itu yang paling penting sih. Terus ini nggak usah kayak penelitian langsung proposal jadi ya, nggak cuman gambaran besar tujuannya apa, kenapa, kayak gitu-gitu aja, 1 lembar biasanya. Terus yang terakhir itu adalah surat translate ijazah dan lain-lain. Itu kesalahan aku saat itu. Aku tahu aku mau S2 di luar negeri, tapi kan waktu zaman kuliah kita kadang kayak aku mau S2 di luar negeri, tapi kan gaya-gayaan doang tuh biasanya. Jadi kayak nggak prepare. Nah ternyata pas sudah dijalanin kerja, oh ternyata benernya mau S2 di luar negeri, tapi lupa translate ijazah. Aku kuliah di Semarang, aku di Jakarta, jadi agak PR kan ketika harus mengurus. Nah kebetulan saat itu adalah adik kelasku dulu waktu organisasi masih ada di sana, jadi aku minta tolong dia buat translatein ijazah dari kampus kayak gitu. Sebenarnya bisa juga sih kayak pakai jasa translate, cuman ada beberapa univ yang maunya dari kampus kayak gitu. Itu yang harus banget disiapin. Sama sisanya pasti medical check up, itu waktu itu aku ada harus, terus sama transkrip, terus apa lagi ya? Udah sih interview aja. Kalau Thailand waktu itu nggak begitu ribet sih, santai banget, baik banget soalnya pihak. Aku nggak ngerti nyebutnya apa ya, kayaknya kalau di Indonesia tuh kayak yang TU-nya gitu loh. Jadi dia yang bisa dihubungin, terus dia yang ngebantu. Kalau ada yang misalnya kurang, dia akan ngekontak, kayak kurang ini, tolong segera kirim gitu. Enak sih, enak banget. Sekarang mah udah mulai jalanin kuliah. Udah. Cuma akhirnya. karena corona. Betul, karena corona jadi online, dan kalaupun aku kesana prosesnya agak lebih panjang banget. Harusnya bulan apa? Harusnya aku dari bulan Juli, karena kan ospeknya Juli. Tapi ini aku plan sama temenku yang Indonesia, jadi yang diterima ada 3 di universitas, di fakultas yang sama ya. Kalau fakultas lain lebih banyak lagi ada. Itu Desember, tapi nggak tahu nih, prosesnya panjang soalnya. Jadi aku nggak yakin. Kenapa kan tadi kan udah jelasin milih di Thailand itu alasannya seperti itu. Terus apa bedanya sih kuliah di Indonesia sama di Thailand? Sesuai, kalau ditanya sesuai ekspektasi atau enggak, jawabannya sampai saat ini masih sesuai ekspektasi. Kalau ditanya bedanya apa sih sekolah di Indonesia sama Thailand, luar Indonesia lah ya, bedanya pasti di bahasa aja sih. Kalau dari budaya itu tergantung, karena kan individu ya, kayak misalnya kita ketemu dosen, kita ketemu teman, itu kan individu yang mereka kebentuk sama budayanya. Jadi kadang misalnya di Indonesia bisa dapet nih dosen yang memang enak, dosen yang nggak pernah menyusahkan mahasiswanya ada kan, tapi ada juga yang ternyata gue dapet dosen pembimbing yang susah banget nih, yang banyak drama kayak gitu. Itu kan istilah rezeki-rezekian. Cuman pas aku sekolah di sini, aku nggak ngerti kenapa aku merasa dosennya tuh sangat amat baik. Definisi sangat amat baiknya tuh, 1, mereka tidak pernah nggak masuk kelas. 2, mereka kalau misalkan telat kayak 10 menit, 15 menit, 30 menit, dia selalu bilang sorry telat karena alasan ini. Mereka pasti menjabarkan dan minta maaf gitu. Terus ketiga, aku dapat dosen pembimbing yang mungkin entah kebetulan atau apa ya, baik banget. Jadi itu bener-bener dulu tuh aku kalau ngecat dosen itu tuh harus aku rangkai kalimatnya, jangan sampai beliau tuh tersinggung. Iya, beliau tersinggung, akunya kurang sopan dan sebagainya kan. Akhirnya yang di universitas ini tuh aku juga mikir kayak gitu. Jadi awal-awal menghubungi tuh aku rangkai banget, mana pakai bahasa yang bukan di Indonesia. Dan bahasa Inggrisku nggak begitu jago, kayak standar banget lah bahasa Inggrisku. Jadi pas ngetik tuh, aduh ini salah nggak ya atau apa. Akhirnya aku send lah. Terus tiba-tiba malah dosennya yang bilang, Nafis santai aja sama saya, informal aja. Terus aku yang kayak, beneran? Ternyata sampai sekarang aku pakai emoticon, pakai bahasa-bahasa santai kayak temen, kayak gitu. Jadi kayak enak banget dosen pembimbingnya. Dan selain itu adalah mereka sangat amat suportif. Jadi aku dulu, mungkin kampusku atau apa aku nggak ngerti ya, dulu tuh kan kita jarang ada diskusi sama dosen, sama mahasiswa. Kelas selesai kelar gitu kan. Mungkin akunya kurang inisiatif ngedeketin dosen buat nanya kali ya. Salah aku saat itu mungkin. Nah, tapi kalau yang di universitas ini aku ngerasa dosennya tuh yang kayak oke, kalau misalkan kalian saat ini belum punya pertanyaan sama saya, kontak aja via email. Jadi kalau misalkan mau nanya lain, kontak aja, tanya aja, nggak masalah gitu soal pelajaran gitu. Terus kalau mau bimbingan juga saat ini sangat amat gampang. Bener-bener yang tinggal nanya available waktunya kapan. Kan biasanya kita yang nanya, ini kapan bisanya gitu kan.
ini dosennya juga nanya ke aku, kamu bisa nggak tanggal segitu. Jadi tuh aku yang mikir, kan aku yang butuh, kenapa dia nanya. Iya, jadi kan jadi kayak kita yang iya, butuh ya. mereka memanusiakan banget mahasiswanya. Jadi kayak ketika aku bilang, Bu, saya Ajan manggil ya, Ajan saya mau diskusi nih buat tesis dan sebagainya. Dia bilang, oh iya Nov, saya minggu ini bisa tanggal segini jam segini, kamu bisa nggak jam segitu. Jadi dia pun nanya. Akhirnya aku bilang, oh nggak bisa Ajan. Oh ya udah, kamu bisanya jam berapa, saya coba cek waktu lagi kalau emang kamu nggak bisa gitu. Jadi selalu gitu. Terus kayak misalnya kayak Novi selesai ibadahnya jam berapa, terus aku kaget pas ditanya gitu, nah kok dia nanya masalah ibadah, padahal kan kita agamanya beda ya. Jadi mereka pun menyadari itu, kayak Novi jam segini ya, kamu udah selesai ibadah belum, atau kamu selesai ibadah terakhir jam berapa. Berarti toleransinya Toleransinya tinggi banget. Jadi aku tuh yang kayak ngerasa, aduh ini baik banget. Bahkan pas aku bimbingan kemarin kayaknya bimbingan terakhir tuh jam 7 malam ya, malam banget nggak sih Git untuk bimbingan? Ya nggak sih, kita kan jadinya kayak aduh maaf ya lama. Terus dia bilang, Nov saya tuh ada traffic jam karena waktu itu di Thailand ada protes, jadi dia kena macet, terus kemungkinan nyampe tuh jam 8 jam 9. Ya udah aku bilang kalau mau diganti nggak apa-apa kok, kan takutnya capek ya, macet tuh kan capek nguras energi. Terus beliau malah bilang, oh nggak masalah, nanti kalau saya sampai rumah jam 8 jam 9 saya kontak. Ternyata dia baru bisa jam 9 malam. Terus pas mulai dia malah bilang, Nov sorry jadi kayak 2 jam kamu nunggu ya. Terus aku yang bilang, aku nggak masalah, kan aku nunggu di rumah juga duduk sambil nonton drama gitu kan. Terus pas bimbingan bla 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 terus selesai, aku pasti bilang, Ajan terima kasih, maaf mengganggu waktunya karena kan harus istirahat ya gitu. Terus dia bilang, oh nggak masalah, jam 2 malam pun saya nggak masalah. Terus aku yang, hah bimbingan jam 2 malam ngapain? Terus dia bilang, karena kan mahasiswa ada yang habis kuliah mereka harus ngurusin rumah tangga, keluarga dan sebagainya. Jadi beberapa mahasiswa itu bisanya malam. Selama saya bisa. Terus aku yang kayak mikir banget ya sama situ, ya nggak sih, mikir banget sama situ. Padahal kalau beliau sebagai dosen mau egois, dia bilang orang saya bisanya jam segini, gitu nggak sih? Ini jadi jam kerja gitu. Iya, jadi aku yang kayak langsung, wah gila baik banget kayak gitu sih. Kalau dari segi dosen ya, culture shocknya adalah ternyata nggak begitu ada gap antara mahasiswa sama dosen, kayak gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman sih, ngerasa beda karena mungkin mereka intensi S2 kan mau lebih serius dan mereka banyak yang sudah berpengalaman, banyak dokter dan sebagainya, jadi lebih aktif sih mereka. Aku ngerasa gitu karena dulu pas di kampus dulu tuh mereka kalau ada yang nanya kritis tuh kayak ngapain sih nanya, iya ngerti kan kalau di kelas gitu, aduh ngapain sih nanya kayak gitu, ngapain sih kritis biasa aja gitu. Tapi di sini aku malah dituntut untuk nanya aktif sama lebih bersikap kritis dan nggak usah ada kayak lu ngapain sih orang nanya kayak gitu. Nah, terus lanjut ya. Kalau buat kita nih, kita yang kayak minim bahasa Inggrisnya, itu boleh nggak minder gitu? Ih, gue minder banget nih kalau misalkan kuliah di luar negeri, di luar Indonesia, kan gue sendiri aja kemampuan bahasa Inggrisnya minim. Itu menurut Mbak gimana? Perasaan minder sebenarnya aku nggak ngerti ya minder tuh boleh atau enggak. Tapi aku ngerasa ya ngapain harus minder? Kan sama-sama belajar. Jadi aku nggak pernah ngerasa minder karena bahasa Inggris aku tidak bagus sih. Cuman ada teman aku yang dari Cina, dia kan bahasanya tidak begitu bagus. Dia ya sebagai pribadi, aku tidak memikirkan dia sebagai negara, dia kan beda pasti. Dia bahasa Inggrisnya nggak begitu oke. Akhirnya dia selalu kayak, Novi sorry bahasa Inggris aku tuh jelek. Aku bilang ya nggak usah minta maaf. Kenapa, selama pesannya itu nyampe ya udah, kayak gitu sih. Aku ngerasa gitu, nggak usah minder jadinya, pede aja. Karena kalau kita minder, kitanya jadi kayak nutup segala peluang gitu loh. Padahal kan kita nggak tahu apa yang kita pikirkan. Biasanya kemampuan kita tuh lebih dari apa yang kita pikirkan. Jadi ya udah. Ternyata buktinya walaupun aku ngerasa awal-awal, aduh gue bisa nggak ya ngikutin, aku nggak pernah ada kendala bahasa apa. Ada dosen aku dari Itali, ada ketakutan dong. Aduh Itali nih bukan dari Asia, ini mulutnya pasti beda nih, nya. Nggak apa-apa ternyata. Otak kita ternyata beradaptasi tanpa kita sadar. Gitu. Jadi gitu. langin aja tuh rasa takut itu. Iya nggak usah, karena kalau kita misalkan minder dan takut kadang kemampuan kita malah jadi lebih menurun. Tapi ketika kita ya udahlah jalanin, tiba-tiba tuh ini otak tuh jalan sendiri gitu loh tanpa disuruh, ngomong aja. Makanya terus so far nggak ada kendala sih bahasa Selama ini nggak ada. Ada satu kelas sih ya, jadi ada satu dosen yang dia bilang, saya tidak mau kalian ngafal, saya maunya kalian tuh berpikir kritis, tahu konsep, kemudian bisa menyambungkan dengan praktis-praktis kayak gitu lah. Awalnya kaget, karena bener-bener ya, aku dulu kayaknya tugas kuliah dikumpulkan, aku nggak pernah tahu nih dosennya baca atau enggak dan feedbacknya apa. Kamu gimana tuh sama kuliah gitu nggak? Dikumpulin aja nilai keluar ya.
Tapi satu dosen ini, satu mata pelajaran ini, dia selalu ngasih kita pertanyaan yang itu membuat kita harus mikir. Nggak bisa kita cari di Google, karena kadang apa yang ada di Google pun menurut dia salah. Jadi maksudnya sesuai apa yang dia pahamin ya, itu tidak begitu tepat kayak gitu lah. Dan dia baca semua hasil tangan mahasiswanya. Jadi Dia cuma nilai gitu. Enggak, itu yang aku bener-bener kayak ngerasa makin deg-degan kalau ngerjain tugas. Karena misalnya nih kita dapat satu esai, kita ngerjain ada 5 soal, kita kerjain ada 20 mahasiswa, dikerjain bla bla bla. Besoknya dia ngasih nilai berdasarkan apa yang kita hasilkan. Jadi tiap anak tuh punya nilai yang berbeda. Jadi ada yang mungkin nilainya 1, ada yang nilainya 4, ada yang 6, itu tergantung kita. Dan besoknya kelas selanjutnya dia akan ngasih feedback. Jawaban yang diharapkan tuh seperti apa, proses berpikir kritisnya tuh seperti apa. Dan yang paling aku kagum adalah orang tuh menganggap beliau galak, tapi jujur dia guru favorit aku. Karena apa? Satu, dia fair. Fairnya apa? Dia itu ngasih nilai maksimal tuh 40 ke semua mahasiswa. Jadi selama kita kuliah nilainya tuh 40 poin yang harus kita capai di kelas. Ketika kita aktif, kita nanya, kita jawab dengan benar. Dan itu dipampang gitu. Kamu bayangin tertekannya apa ya nggak sih? Kita lihat nilai teman-teman kita Dipampang benar-benar. dipampang, tiap minggu dia akan ngirim rekapan nilai hasilnya. Jadi kita akan tahu nilai teman kita berapa, kita udah mencapai. Iya nggak? Jadi tuh kayak aduh nilai gue gitu loh. Gitu lah pokoknya, terus dapat nilai. Nah, terus yang kedua adalah dia fairnya, dia tidak pernah menjelekkan mahasiswa yang menurut dia kurang. Dia akan marah. Dia akan marah banget dan dia sampai bilang, "Where is your brain?" Dia sampai ngomong kayak gitu, tapi dia tidak pernah menyebut nama mahasiswanya. Cuman ketika ada mahasiswa yang menurut dia berpikir kritis bagus, dia akan sebut nama. Itu tanpa kita sadar itu apa yang kita ajari di agama kita kan. Kita muji bisa di depan, tapi kalau kita negur kita nggak boleh di depan. Jadi aku tuh yang kayak wah kagum banget, dia tidak menyebut nama orang yang jelek bahasanya, tapi dia akan memuji orang yang bagus. Jadi orang yang istilahnya berpikirnya bagus pun akan senang jadinya. Kayak gitu loh, itu menurutku keren banget sih. Terus ketiga, dia fairnya ketika ada yang nilainya 40 udah nggak boleh ngomong. Lu akan ngomong tapi nggak akan lebih dari 40. Menurutku itu fair kan? Maksudnya kayak iya, karena di sini bukan perang nilai, karena menurutnya gini, nilai itu sebenarnya nggak begitu saya harapkan, tapi cara kalian berpikir. Nah yang paling bikin deg-degan adalah ketika kita udah diajarin nih, kita udah 11 kali pertemuan. Kalau misalkan dia nanya, tapi kita malah tidak bisa berkonsep sesuai apa yang kita udah pelajari dan kita nggak paham apa yang sebelumnya, itu bisa, oke, nilai lo minus. Bayangin ya, dapat nilai aja tuh susah, tapi dapat minus. Jadi tuh karena kayak itu tuh lucu banget. Teman-teman aku tuh kalau ngumpulin tugas itu selalu jam 00.00, nggak pernah kayak yang sebelumnya, karena kita sama-sama nggak tahu jawaban kita benar atau salah dan takut. Jadi tuh kadang aku kayak aduh gue mau tidur tapi ini belum pada ngumpulin, nanti kalau gue ngumpulin gue jawabannya salah gimana, kayak gitu. Jadi kadang aku suka ketawa sendiri gitu loh. Terus kalau kita udah ngumpulin ada aja yang ngintip jawaban kita, tapi mereka cuma pengen tahu bukan nyontek. Jadi tuh kayak ih sumpah ya nih dosen ini gitu. Tapi aku kagum sih, dan ternyata beliau memang sudah sangat amat berpengalaman gitu. Nah awal-awal seniorku bilang nah hati-hati sama nih dosen, tapi aku mikir enggak deh, dia tuh tipe dosen yang justru berdedikasi. Dia ngajar bukan cuman mau ngajar selesai, enggak. Dia pernah bilang gini, mungkin beberapa dosen ketika menjelaskan mahasiswanya nggak tahu, dia akan biasa aja karena merasa anaknya akan gagal, toh salah sendiri dia tidak memperhatikan. Tapi saya nggak akan mau, saya mau mahasiswa saya paham gitu. Terus aku yang kayak wow, aku langsung tepuk tangan gitu loh gitu. Jadi tidak boleh menjudge sih dari cara mengajar, karena tujuan dia sangat amat baik. Walaupun kita semua jadi tekanan mental, jujur tekanan mental. Setiap mau kelas gitu udah kepikiran banget kayak aduh gue kena omel nggak ya gitu. Sering beberapa kali aku nggak kena omel sih. Jadi kayak beberapa kali kayak dia sebut nama, ini Novi nih cara berpikirnya bener kayak sesuai kerangka. Ya udah kalau dipuji mah kita senang ya. Tapi tuh aku kan tipe orang kadang kalau mikir tuh kayak ini bener nih, tapi eksekusi akhirnya tuh ngaco gitu. Jadi kayak terakhir kali dosennya, jadi udah keempat kalinya tuh aku disebut sama beliau pas awal-awal. Terus yang kemarin terakhir tuh dia sebut nama aku, tapi ujungnya bilang Novi tuh bagus yang di jawaban ini, tapi habis itu nilai dia minus. Kayak nggak usah disebut nggak sih? Aku pas ngedengerin tuh aku ketawa sendiri. Terus kayak coba Novi mana, ada nggak di sini? Kenapa kamu bisa jawabannya ini terus gini? Terus saya aku jelasin kenapa gitu. Jadi dia nggak mau asal. Apa yang lu tulis, apa yang lu omongin harus punya ada reason backgroundnya. Karena lo S2 adalah scientist. Berarti gitu. ini bukan lagi masalah nilai. Bukan masalah nilai, iya. Jadi pemahaman konsep, dan aku suka banget. Karena ini yang aku butuhin dari belajar. Gitu. Aku suka banget sih. I love him. Udah. Terakhir ya. Terakhir pesan buat teman-teman aku nih. Apa ya?
gimana biar jadi kayak Mbak nih, bisa Enggak dapat sih. kumlot. Enggak sih. Aku paling nggak suka. Aku paling karena gini, balik lagi. Nggak semua orang mau cum laude, nggak semua orang mau lulus cepat, nggak semua orang mau S2, nggak semua orang mau S1. Kita semua punya keinginan yang berbeda-beda dan nggak ada menurutku yang lebih bagus dan lebih jelek dari itu. Itu balik lagi ke pilihan. Dan ketika kita sudah milih, mungkin pesan aku adalah ketika kita misalnya milih, oh gue mau S1, oh gue mau S2, jalaninnya itu 100%. Gitu. Mungkin kalau ngerasa berat, wajar, namanya proses ya. Tapi kalau aku selama ini mindsetnya adalah ibadah. Apa yang kita lakuin sama positif itu ibadah dan itu balik lagi ke Tuhan. Dan itu akan balik lagi ke diri sendiri. Gitu sih. Bahkan pas aku mengambil S2 pun aku berpikir gini, Tuhan ketika ini memang jadi berkah dan akan baik untuk kedepannya, untuk diri sendiri, untuk orang lain dan semuanya lah, lancarin prosesnya. Tapi kalau misalkan dengan aku istilahnya S2 aku merasa aku tinggi hati, terus malah jadi sombong, mending gak usah diterima sama sekali. Karena manfaatnya gak akan ada. Kayak gitu sih, aku balik lagi ke situ gitu. Jadi apapun pilihannya, lakuin 100%, niatnya itu lurus, udah Tuhan akan kasih jalan semuanya, percaya aja lah gitu. Dari semua ini tuh aku tercengang banget Gitu. ceritanya. Udah gitu ya, jadi semangat aja, jangan terlalu melihat orang lain, fokus sama path kita sendiri. Apalagi di umur segini, umur aku ya, bukan umur kamu. Ada orang yang istilahnya ketika kuliah, dulu kan SMA tuh lulus udah sama, lulus kuliah itu pathnya sama tuh ya nggak sih, lulus. Tapi pas habis dari SMA tiap orang udah punya jalan yang beda. Ada orang yang misalnya masuk kuliah bareng nih, tapi ternyata di tengah jalan dia ada musibah, di tengah jalan dia menikah nggak lanjut, menikah lanjut, ada yang tiba-tiba meninggal, ada yang jadi tuh kayak seabstrak itu. Tujuan akhir kita tuh udah beda ya nggak sih. Misalnya lulus S1 pun abis itu beda lagi jalannya. Ada yang misalkan memutuskan nikah, ada yang memutuskan S2, ada yang kerja pun ada yang kerjanya langsung enak, ada yang kerjanya nggak enak, resign gitu loh. Serandom itu. Jadi kalau misalkan dari kita tidak punya pegangan dengan hidup kita, mau apa ke depannya, tujuannya apa, itu bakal keombang-ambing dan kita bakal ngerasa kayak, aduh kenapa hidup gue gini-gini aja. Percaya, hidup nggak akan gini-gini aja. Hidup kita tuh jalan, tapi mungkin baby step, dikit 1 inci, dan itu nggak masalah. Nggak masalah. Temanku tuh selalu ngerasa, Naf, lo nggak pernah khawatir ya? Temen lagi, enggak. Apa yang lo mau, belum tentu gue mau. Dan ketika teman nge-achieve sesuatu, ya ngapain juga ngerasa, kok dia udah nyampe, ya tinggal tepuk tangan, selamat ya, semoga gue bisa mencapai mimpi gue juga, kayak gitu loh. Jadi kitanya nggak ngerasa kayak, kok dia udah ini gue enggak, oh dia gini gue harus ini, enggak lah, kayak gitu. Jadi dari kitanya sih, menurutku dari kitanya punya path sendiri. Gitu, serius, kalau nggak kayak gitu akan pusing. Kayak misalkan temanku udah pada nikah semua, kok gue ngapain S2? Kan tujuannya beda kan, aku punya tujuan, temanku punya tujuan. Ketika temanku mau langsung nikah, aku nyalahin dia, ya enggak lah, kan Ya, emang dia. dan kebahagiaan dia memang dia udah mau punya anak, punya mau bangun keluarga. Aku saat ini belum, aku mau S2 dulu. Mana yang lebih baik? Nggak ada. Yang lebih baik adalah ketika kita jalanin pilihan kita dan nggak usah menyesal karena itu udah pilihan lo. Dan terima resiko apapun itu. Coba Apapun itu. kayak nggak kebayang banget jawabannya bakal kayak gini, enak. Serius, sumpah gitu. Manusia tuh jangan terlalu oke, bahagia ketika berhasil itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena bahagia sama sedih itu beda tipis, berhasil gagal itu beda tipis. Lu boleh berhasil sekarang, besok lo bisa gagal. Gitu loh, jadi jangan terlalu jumawa lah. Gitu. Jadi kayak ya udah. Oke Tuhan, terima kasih. Besok lagi mulai dari nol lagi. Gitu lah kalau menurutku. Gitu. Gitulah ya, manusia apa sih? Tapi udah nih, apa pesannya? Jalanin aja, lakuin 100% ibadah. Tuh, Gitu. dengerin. Udah gitu dong. Udah, makasih, bye-bye. Bahagia. Hidup cuma sekali. Makasih Mbak Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.